Halo, saya Jenny Nova Geraldine dari kelas 10 IPA akan membahas tentang materi pelajaran sejarah. Yuk, kita belajar sejarah. Sekarang kita akan membahas materi pelajaran sejarah mulai dari kolonialisme dan imperialisme sampai dengan kebijakan politik pintu terbuka. Kolonialisme dan imperialisme. Berikut beberapa faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudra. Pertama adalah semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan Gospel menyebarkan ajaran Nasrani. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota dagang yang sangat terbuka untuk segala ras dan agama. Ketika Konstantinopel jatuh, segala kebutuhan industri dan perdagangan tidak bisa dilakukan, maka dilakukanlah penjelajahan samudra untuk mencari daerah lain. Kebutuhan akan rempah-rempah. Rempah-rempah itu banyak dicari untuk makanan, wangi-wangian, maupun status sosial. Lalu, munculnya semangat reconquista atau semangat balas dendam, dan diwujudkan dengan perang salib. Semangat reconquista ini terjadi karena orang Eropa harus diusir oleh Turki Ottoman yang mayoritasnya adalah orang Muslim. Berkembangnya paham merkantilisme. Paham merkantilisme ini juga yang membuat orang melakukan kolonialisme dan imperialisme. Pandangan Kopernikus bahwa bumi itu bulat, jadi menjadikan tekad untuk berlayar ke daerah lain. Catatan perjalanan Marco Polo ke dunia timur, salah satunya ke Indonesia. Dan yang terakhir, penemuan teknologi kapal, mesin, dan kompas yang menjadikan sarana penjelajahan samudra. Siapa saja sih tokoh-tokoh penjelajahan samudra ke Nusantara? Nah, bangsa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra dan pertama kali juga sampai ke Nusantara adalah bangsa Portugis, karena mereka mengalami kemajuan yang pesat. Mereka bisa membuat kapal, kompas, dan mesin. Orang pertama adalah Bartolomeus Dias. Dia sampai di Tanjung Harapan, Afrika tahun 1486. Orang kedua adalah Vasco da Gama. Dia sampai di Goa, India tahun 1498. Dan yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Dia sampai di Malaka tahun 1511. Tiga tempat yang disinggahi di Nusantara oleh Portugis adalah Malaka, Sunda Kelapa, dan Maluku. Bangsa kedua adalah Spanyol. Orang pertama adalah Christopher Columbus. Dia menempuh perjalanan yang dikira ke India, ternyata ke Amerika. Lalu yang kedua adalah Magellan. Dia sampai di ujung selatan Amerika Serikat dan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang ketiga adalah Sebastian Elcano. Dia sampai di Tidore dan dia melanggar perjanjian Tordesillas antara Portugis dan Spanyol. Maka dilakukanlah perjanjian Zaragoza untuk membatasi arah mereka berlayar. Bangsa ketiga adalah Belanda. Orang pertama dari Belanda yang sampai di Nusantara adalah Cornelis de Houtman. Dia pertama kali singgah di kerajaan Banten namun ditolak karena bersikap tidak kooperatif, arogan, dan mengancam perdagangan di Banten. Orang kedua adalah Jacob van Eyck. Dia sampai di Maluku dan menginspirasi orang Belanda lain untuk datang. Dia juga yang membuat VOC atau Kongsi Dagang Belanda di Nusantara. Dia diterima dengan baik karena mencoba berbaur, bersikap baik tanpa melakukan kekerasan. Bangsa terakhir adalah Inggris. Orang satu-satunya adalah Henry Middleton. Dia sampai di Ternate, Ambon, Tidore, dan Maluku. Inggris juga memiliki kongsi dagang yang bernama EIC. Ketika itu, karena Sebastian Elcano, tokoh dari Spanyol, melanggar perjanjian Tordesillas antara Portugis dan Spanyol, timbullah konflik. Namun, diakhiri secara damai lewat perjanjian Zaragoza tahun 1529 yang berisi Spanyol meninggalkan Maluku dan mendapatkan Filipina, sedangkan Portugis tetap berkuasa di Kepulauan Maluku. Setiap bangsa Eropa saling memperebutkan wilayah dan menanamkan kekuasaannya. Keberhasilan Jacob van Eyck telah membawa Belanda merebut hegemoni perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ketika VOC dibentuk, terjadi tingkat penawaran yang melebihi permintaan, membuat harga rempah-rempah jatuh dan membuat rugi para pedagang. Ditambah lagi persaingan antara sesama pedagang Belanda dan pedagang asing dengan Spanyol dan Portugis sangat tidak menguntungkan Belanda. Maka dari alasan itulah, Belanda membentuk VOC. Dalam 5 tahun pasca dibentuknya VOC, VOC berhasil memiliki 15 armada yang terdiri dari 65 kapal. Dalam sejarah panjang VOC juga,
mulai dari 1602 sampai 1799, tercatat ada 32 gubernur jenderal VOC yang pernah berkuasa di Nusantara. Dalam segala kebijakan-kebijakan VOC dilakukan dengan tindakan kekerasan terhadap siapa saja yang menentang. VOC menerapkan politik pecah belah atau divide et impera. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan mencampuri urusan internal kerajaan dan menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang tengah berkonflik. Tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari terjadinya persaingan tidak sehat di antara pedagang-pedagang Belanda, memperkuat persaingan dengan serikat dagang Eropa lainnya, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. VOC memiliki 8 hak istimewa yang disebut hak oktroy. Hak-hak tersebut berupa sistem pemerintahan bukan fisik. Nah, saya akan membahas dua tokoh VOC, pemimpin VOC di Nusantara, yaitu Peter Both dan J.P. Koon. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh VOC. Kultur stelsel dan Pranger-stelsel berbeda. Perbedaannya terdapat pada keterlibatan bangsawan atau bupati. Akhirnya VOC ditutup pada tanggal 31 Desember 1799 karena mengalami kebangkrutan. Faktor pendorong kebangkrutan VOC dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor internnya terdiri dari sedangkan faktor eksternnya adalah sutra. Jalan sutra adalah cara perdagangan yang sangat sederhana dengan hanya memanfaatkan tenaga hewan atau tenaga manusia dengan cara dipikul maupun menggunakan kapal yang sederhana. Jalan sutra merupakan cara berdagang lewat jalur darat karena jalur laut banyak dikuasai oleh pedagang Arab. Sesuai dengan namanya, komponen utama yang diperjualbelikan di jalan sutra ini adalah sutra. Adapun emas, teh, giok atau jade, dan rempah-rempah. Jalan sutra ini dimulai pada masa dinasti Han, dimulai dari Tiongkok menuju ke Timur Tengah dan Eropa. Tidak hanya Tiongkok saja yang melakukan jalur sutra, tetapi bangsa Arab dan daerah-daerah taklukan Romawi pun ikut melakukannya. Namun lama-kelamaan jalan sutra pun ditinggalkan karena ada beberapa penyebab. Perubahan tatanan pemerintahan pada abad ke-16 dikarenakan peristiwa dan paham-paham baru seperti merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Yang pertama, merkantilisme. Merkantilisme memiliki 3 butir. Yang pertama, sasaran utamanya mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, fokus memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga, negara bukan swasta menjadi pelaku utama, serta pengendali perekonomian negara. Yang melatar belakangi munculnya merkantilisme adalah munculnya negara-negara merdeka di Eropa. Negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Dari situ ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara, dan dibuka jaringan perdagangan, diadakan pelayaran serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Berikut adalah kebijakan pelaksanaan dan perencanaan ekonomi merkantilisme.
Selain paham merkantilisme, ada juga peristiwa revolusi industri yang menjadi salah satu penyebab perubahan tatanan pemerintahan pada abad ke-16. Revolusi industri adalah perubahan dalam cara produksi dari penggunaan tenaga makhluk hidup menjadi tenaga mesin. Revolusi industri ini juga memberi dampak kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan teknologi. Revolusi industri pertama ditandai dengan ditemukannya mesin pintal, dan revolusi industri kedua ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Setelah revolusi industri, politik merkantilisme berubah menjadi politik liberal. Hal inilah yang mendorong munculnya kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Nah, setiap negara Eropa itu saling bersaing untuk mencari daerah jajahan yang digunakan sebagai penghasil bahan baku industri dan daerah pemasaran bagi hasil industri nantinya. Pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangkan pemilu. Maka sebagai pemenang, partai ini berhak membentuk dan menjalankan pemerintahan. Berkembangnya paham liberalisme di Belanda tidak terlepas dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Dampak kemenangan partai ini dalam bidang ekonomi adalah diterapkannya sistem ekonomi liberal. Gagasannya adalah setiap individu harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada intervensi atau campur tangan dari Belanda, jadi negara hanya mengawasi. Sistem ini diyakini akan menumbuhkan kreativitas warga negara serta iklim persaingan. Karena bergantung pada modal atau kapital individu atau swasta untuk menggerakkan perekonomian, maka sistem ini disebut kapitalisme Nusantara. Hal ini berarti paham merkantilisme dalam perekonomian perlahan-lahan ditinggalkan. Pada masa ini, revolusi industri yang terjadi sejak tahun 1750 di Inggris telah membawa dampak positif bagi perekonomian Belanda. Belanda menyambut baik hasil inovasi teknologi di Inggris, termasuk penggunaan mesin-mesin baru. Revolusi industri di Belanda tidak terlepas dari lancarnya pasokan bahan mentah dari negeri-negeri jajahan, termasuk Hindia Belanda. Dampak positif lainnya adalah dengan munculnya orang kaya baru yang nantinya menjadi pendukung dari penerapan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda. Maksud utama dari kebijakan pintu terbuka adalah membuka pintu seluas-luasnya bagi swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Parlemen memunculkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870. Cara ini ternyata berhasil menarik investasi asing dan Tionghoa Indonesia yang waktu itu dianggap memiliki kekuatan ekonomi. Berikut adalah contoh-contoh perkebunan milik swasta asing di Hindia Belanda. Beberapa istilah yang digunakan pada masa politik pintu terbuka. Kebijakan politik pintu terbuka yang pada praktiknya sangat eksploitatif membuat kaum humanis bersuara. Jadi, sekian materi pembelajaran sejarah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Dah.